Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 16 ini akan membahas mengenai topik mengingat Wattpad. Mungkin ada yang belum tahu, Wattpad adalah salah satu aplikasi buat baca cerita dan nulis cerita juga. Wattpad dikenal sebagai dunia oren karena warna aplikasinya yang dominan oren. Kenapa episode ini aku kasih nama mengingat Wattpad? Karena sekarang aku udah gak baca ataupun nulis lagi di Wattpad. Udah cukup lama aku ninggalin dunia orenku itu. So, kali ini aku mau ngajak Yorobun buat flashback ke masa-masa dimana aku aktif di dunia Wattpad. Aku mulai mengenal aplikasi Wattpad pas masih SMA. Aku lupa dulu awalnya gimana sampai aku bisa nemuin aplikasi yang menyenangkan itu. Yang jelas pas SMA itu aku pernah baca beberapa cerita. Aku nyebutnya beberapa karena nggak banyak cerita Wattpad yang aku baca. Dulu aku nggak seaktif itu di Wattpad. Jadi ya cuma baca semutnya aja. Setidaknya ada 3 cerita yang aku ingat yang pernah aku baca pas SMA dulu. 3 itu diantaranya cerita tentang tokoh kesayanganku, Arsen. Kalau teman-teman mau tahu judulnya, oke aku spill. Judul ceritanya My Bad Boyfriend. Ceritanya seru banget. Aku sesuka itu sama cerita My Bad Boyfriend. Dan aku sesayang itu sama sosok Arsen. Untuk lebih detail tentang Arsen, Yorobun bisa dengerin salah satu episode yang judulnya Arsen. Next, ada cerita tentang seorang cewek yang memperjuangkan cowok dingin plus pinter, Mariposa. Kayaknya sebagian besar anak Wattpad tahu deh cerita ini. Cerita yang tokohnya bernama Iqbal dan Aca. Ini juga seru ceritanya. Aca jadi panutanku dalam memperjuangkan cowok yang dicinta. Berikutnya ada Darka. Sosok Darka ini agak jahat dalam tanda kutip, tapi aku tetap suka sama ceritanya. Setidaknya 3 cerita itu yang paling aku ingat sampai sekarang. Seingatku, dulu sempat dalam jangka waktu yang lumayan lama, aku gak berhubungan sama dunia oren lagi. Sampai akhirnya sekitar 3 tahun yang lalu, gara-gara pandemi dan kuliah online, jadi aku balik lagi ke Wattpad. Soalnya aku ngerasa butuh sesuatu yang bisa dijadiin kesibukan sekaligus hiburan. Aku balik ke Wattpad, tapi kali ini bukan cuma balik sebagai pembaca, tapi aku mencoba menjadi penulis. Padahal mah nggak jago bikin cerita, tapi ya udahlah, coba aja dulu. Siapa tahu ada yang baca ceritaku dan suka, terus bisa ngambil suatu hal yang baik dari ceritaku. Singkat cerita, aku mulai seriusin nulis cerita. Aku mulai netapin 1 tanggal di tiap bulan buat upload cerita. Iya, aku pengen di setiap bulannya aku bisa upload cerita yang berbeda di tanggal yang sama. Tanggal yang terdiri dari angka kesukaanku, tanggal yang berarti untukku. Selama 12 bulan berturut-turut, aku bisa. Aku berhasil upload cerita yang berbeda-beda. Tapi setelah itu, seterusnya, bahkan sampai detik ini, aku ngerasa kehilangan minat. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku ngerasa nggak bisa nulis lagi. Imajinasiku masih jalan, tapi rasanya susah buat nuangin apa yang ada di imajinasi ke bentuk cerita. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama diriku, apa yang salah sama aku. Padahal cerita-cerita yang udah aku upload punya pembaca yang lumayan. Yang vote, yang komen juga ada. Yang nge-follow akun Wattpadku juga bisa dibilang cukup banyak, menurutku. Orang-orang yang mengenalku, entah itu temen atau pembaca cerita Wattpadku, pada bilang sayang kalau aku nggak nerusin nulis. Pembacaku juga pernah bilang kalau mereka nungguin cerita baruku. Maaf, aku belum bisa mewujudkan keinginan kalian. Bahkan cerita terakhir yang aku upload aja tuh sampai sekarang belum aku lanjutin, belum aku tamatin. Sedih rasanya, pengen banget bisa balik nulis dan upload di Wattpad, tapi nggak tahu dengan aku yang sekarang dan melihat kemungkinan aku di masa depan. Aku ragu, apa aku bisa kembali ke Wattpad sebagai penulis? Kembali sebagai pembaca aja belum tentu bisa, apalagi penulis. Tapi aku punya keinginan, ada banyak keinginan yang aku tulis, salah satunya tentang Wattpad. Setidaknya aku pengen nyelesain cerita terakhirku. Aku pengen cerita itu benar-benar sampai ending, gak ngegantung kayak sekarang. Aku juga pengen merealisasikan semua ide ceritaku. Aku punya beberapa ide cerita, baru ide aja. Tapi dulu udah kebayang bakal aku bawa kemana ide itu. Aku pengen ide itu gak cuma sebatas ide, tapi bisa berkembang menjadi sebuah cerita yang utuh. Semoga kelak aku bisa kembali menulis dan kembali ke Wattpad. Aku gak peduli nantinya cerita yang aku upload ada yang baca atau enggak, ada yang vote atau enggak, ada yang komen atau enggak. Toh aku masih ingat tujuan awalku upload cerita di Wattpad itu bukan buat orang lain, tapi buat diriku sendiri. Sebenarnya sebelum 2020 itu aku udah pernah bikin cerita. Ada yang aku bikin buat tugas sekolah pas SMA, ada cerita yang aku bikin pas lagi liburan sekolah. Jadi tujuan utama aku upload cerita ke Wattpad adalah sebagai arsip. Nggak menutup kemungkinan aku bisa tiba-tiba kehilangan file ceritaku, entah file itu di HP atau laptop. Nah, biar aku tetap punya ceritaku meskipun filenya hilang, ya pilihanku adalah menguploadnya ke Wattpad. Mungkin ada yang mikir, kenapa nggak diupload ke Google Drive aja? File cerita kalau di dokumen HP atau laptop dan di Google Drive sama kalau udah aku upload ke Wattpad kan beda. Kalau di Wattpad aku lebih mudah kalau mau baca cerita, lebih nyaman juga nge-scrollnya. Udah aku bagi per part, per bagian. Pokoknya lebih enak aja lah buat dibaca.
Terus juga aku mikirnya gini, siapa tahu ada yang mau baca cerita-ceritaku kalau cerita-cerita itu aku upload ke Wattpad. Aku nggak pernah kepikiran bisa punya pembaca dan followers yang cukup banyak. Aku bersyukur banget akan hal itu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga ke para pembacaku yang udah mau ngeluangin waktunya buat baca cerita-ceritaku. Terima kasih udah ngevote, komen, dan follow juga. Pokoknya terima kasih banyak. Maaf kalau cerita-ceritaku masih banyak kurangnya. Maaf kalau di dalam cerita-ceritaku ada kata-kata atau adegan yang kurang berkenan dan menyinggung. Maaf aku belum bisa balik ke Wattpad. Tapi semoga suatu hari nanti aku bakal balik. Amin. Sebenarnya aku pengen share ke Yorobun soal cerita-cerita Wattpadku. Aku pengen ngasih tahu judul-judulnya. Barangkali ada yang penasaran dan mau baca kan? Tapi karena aku inget kalau lagi mode anonim, jadi maaf aku belum bisa nge-spill judul cerita-ceritaku. Soalnya username Wattpadku pakai nama asli. Oh, atau nggak gini aja, aku ceritain dikit soal cerita-ceritaku. Barangkali ada yang bisa nebak dengan benar. Oke, aku mulai dari mana dulu ya? Dari yang series kali ya. Jadi aku sempat bikin semacam series gitu. Series itu nyeritain tentang karakter utama perempuan. Sebut aja deh. Di series itu ada berapa ya? 7 cerita kalau nggak salah. Iya ya, 7 cerita. 7 cerita itu nyeritain mulai dari si D masuk SMA sampai akhirnya lulus kuliah dan menikah. Di tiap cerita tuh ada satu masa. Misalnya, pas D kelas 10, D kelas 11, D kuliah semester 1, D semester 2, D semester 3, D semester 4, D semester 5, lulus dan nikah. Pokoknya series ini tuh seru, aku suka. Berkali-kali baca tetap aja masih suka. Aku sayang banget sama D. D itu kayak sisi lainku. Dia punya banyak hal yang aku nggak bisa punya. Dia adalah aku versi jauh lebih baik dan lebih sempurna. Next, ada cerita tentang fanzone. Fanzone ini hubungan antara fans dan idolanya ya. Jadi ada seorang fans yang ternyata dia tuh jatuh cinta sama idolanya. Tapi idolanya itu cuma nganggep dia sebagai fans, nggak lebih. Ada juga cerita tentang friendzone. Ini nyesek banget, asli. Meskipun dibaca berkali-kali tetap kerasa nyeseknya. Cerita ini berhasil bikin sedih, nangis, kesel, sekesel-keselnya sama karakter utama cowoknya. Si cowok ini tuh nggak peka banget. Di saat dia peka, semuanya udah terlambat. Bah, rasain salah sendiri nggak peka. Aku tuh kesel banget sama tuh cowok. Padahal aku yang nulis ya. Aku yang nyiptain karakter itu. Tapi aku kesel banget sama dia. Oke, next. Ada cerita tentang perjodohan. Ini perjodohan antara guru sama murid. Tapi ini tuh kisah perjodohan yang nggak kayak pada umumnya. Beda pokoknya. Ada tentang geng motornya, berantem-berantemnya, CEO juga. Pokoknya ini tuh seru banget. Bahkan extra partnya ada banyak dan itu seru semua. Bikin ngakak. Terus ada lagi nih cerita yang aku suka banget. Sebenarnya semua ceritaku aku suka sih. Soalnya kalau aku nggak suka ya nggak mungkin aku bikin itu kan. Tapi serius, ini tuh cerita yang spesial. Cerita ini juga menjadi cerita dengan pembaca terbanyak di antara belasan ceritaku yang lain. Ceritanya tentang mafia, gangster, fake nerd, CEO, dan lainnya. Aku sempat terima beberapa pesan yang bilang kalau ceritaku ini mirip sama cerita lain. Bahkan aku dikira plagiat. Padahal aku bikin cerita ini karena aku nggak dapetin apa yang aku mau di cerita-cerita lain. Jadi gini ceritanya. Dulu aku banyak baca cerita tentang mafia dan fake nerd. Ada kali belasan cerita yang aku baca. Aku ngerasa pola ceritanya tuh mirip-mirip. Identitas karakter utamanya juga mirip-mirip. Dari sekian banyak yang aku baca, aku nggak bisa nemuin cerita yang benar-benar aku mau. Benar-benar serk gitu menurutku. Bukan berarti cerita orang lain jelek ya, enggak. Cerita mereka bagus-bagus kok. Cuma mungkin karena aku terlalu banyak baca cerita serupa, jadi pengennya berharapnya ada sesuatu yang beda. Tapi aku nggak nemuin itu. Alhasil, aku mutusin buat bikin cerita sendiri. Karena aku nggak mungkin bisa ngubah cerita orang lain. Jadi aku bikin aja cerita versi aku. Aku bisa nulis apapun yang aku pengen. Aku bisa nulis apapun yang aku mau ada di cerita itu. Padahal nih ya, kalau orang-orang mau baca dari awal sampai akhir ceritaku itu, aku jamin pasti bakal tahu dan ngerasa sendiri kalau ceritaku beda. Ceritaku nggak kayak cerita lain, apalagi sampai plagiat. Aku sempat kan ngecek cerita yang aku lupa waktu itu bilangnya aku yang plagiatin cerita itu atau sebaliknya, cerita itu yang plagiatin punyaku. Tapi yang jelas pas aku baca bagian blurb-nya, bagian deskripsi ceritanya, itu aja tuh udah kelihatan bedanya. Kok bisa-bisanya ya ada yang mikir cerita kami sama. Tapi ya udah, itu masa lalu. Sebenarnya masih ada lagi ceritaku yang lain. Ada yang tentang cowok pura-pura jadi cupu, ada yang tentang anak introvert sama extrovert, ada juga yang tentang seorang cewek sama cowok yang terlibat di suatu hubungan yang gak seharusnya karena mereka udah punya pasangan masing-masing. Aku kangen banget sama cerita-ceritaku, kangen baca mereka. Aku sayang sama cerita-ceritaku. Aku pengen suatu hari nanti bisa meluk mereka dalam bentuk buku.
Iya, nggak menampik fakta kalau sebenarnya aku pengen cerita-ceritaku terbit jadi novel. Sempat ada beberapa yang nawarin, tapi akunya belum mau. Jadi selalu aku tolak. Aku ribet ya orangnya. Pengen tapi nggak mau. Aneh. Ngomong-ngomong, Yorobun gimana? Ada yang jadian Wattpad? Ada yang suka baca cerita di Wattpad? Atau mungkin dulunya pernah tapi sekarang udah nggak lagi? Aku pengen denger cerita seru kalian. Kalau mau cerita-cerita, teman-teman bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan bales. Kayaknya nggak ada lagi yang mau aku ceritain. Oh ya, mungkin ada yang penasaran, apakah sekarang aku masih punya aplikasi Wattpad atau enggak? Jawabannya masih. Kadang aku ngecek ceritaku lagi ranking berapa. Habis itu, ya udah aku keluar dari Wattpad. Gitu doang ngeceknya. Oh ya lagi, buat teman-teman yang baca Wattpad, usahain sebisa mungkin baca sesuatu yang baik. Maksudnya yang sesuai umur kalian gitu. Jangan memaksakan diri buat ngebaca sesuatu yang nggak seharusnya. Terus kalau baca tuh jangan semua yang ada di cerita kalian masukin dan terapin ke kehidupan sehari-hari kalian. Harus pintar-pintar ngefilter segala sesuatu yang akan masuk ke diri sendiri. Kalau emang itu hal yang baik, nggak apa-apa terapin. Tapi kalau sesuatu itu buruk, kalau bisa jangan, oke? Tapi aku percaya teman-teman udah pada ngerti seharusnya gimana. Terus aku juga mau minta tolong ke teman-teman buat menghargai penulis. Kalau kalian baca suatu cerita, kalian ngerasa cerita itu bagus, kalian suka sama ceritanya, jangan lupa ninggalin jejak ya. Silakan follow ceritanya, kasih komen yang baik-baik, follow juga akun Wattpad autornya. Tapi kalau misal kalian nemuin cerita yang kurang kalian suka, tapi kalian pengen tetap vote, ya nggak apa-apa, itu bagus. Atau misalnya kalian lagi gabut, pengen nih bantu naikin cerita autor siapa gitu, atau cerita apa gitu, jadi kalian nge-vote deh cerita-ceritanya, komen ini itu, nge-follow juga, itu boleh banget. Pokoknya sebisa mungkin tolong hargai dan apresiasi kerja keras penulis ya. Soalnya nulis cerita tuh nggak gampang, kalau berimajinasi doang emang gampang, tapi buat merealisasikan imajinasi ke dalam bentuk cerita utuh tuh nggak segampang itu, prosesnya panjang dan berliku. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya, semoga bisa. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya, Rabun.